Bab 46. Bahkan di tempat kerja, Wusung tidak bisa menahan senyum. Yun Gihwan melihat ini dan bertanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda senang berhenti dari pekerjaan ini? Hahaha, ini kehidupan yang hebat. Ini musim semi. Musim semi datang. Yun Gihwan tidak bisa mengerti Wusung. Apakah kamu menjadi gila? Sepertinya tidak ada yang tahu mengapa Wusung dalam suasana hati yang hebat. Kim Yonggun bergumam di dekatnya. Musim semi, mungkin dia punya pacar. Aku bertanya padanya minggu lalu dan dia bilang tidak. Kalau begitu mungkin. Mungkin apa? Dia telah ke kamar CEO beberapa kali sekarang. Itu berarti dia ditawari sesuatu yang besar. Yun Gihwan menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa meyakinkan Wusung untuk tetap? Saya tidak bisa memikirkan apapun. Wusung mendekati keduanya dan tersenyum. Hahaha, berhentilah bergosip tentang saya dan mari kita keluar untuk istirahat. Saya akan membelikan kalian kopi. Wusung tertawa dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka mengobrol sambil minum kopi. Yun Gihwan memberitahu Wusung. Aku mengurus surat pengunduran dirimu. Presiden San ditegur oleh Nuri Finances sehubungan dengan perilakunya terhadap Anda, sehingga dia tidak akan menyebabkan masalah lagi. Park Junwo menyesap kopi esnya dan berbicara dengan murung. Jadi, kamu hanya punya 1 bulan tersisa bersama kami. Kim Yonggun menghela nafas juga. Kami masih memiliki banyak hal untuk dipelajari darimu, Wusung. Wusung berhenti tersenyum dan menjawab dengan serius. Kalian semua siap untuk hidup sendiri. Mulai sekarang, Anda perlu belajar sendiri untuk meningkat. Belajar seharusnya tidak pernah berhenti untuk kita semua. Aku percaya padamu. Anda akan berhasil kemanapun Anda pergi. Park Junwo sepertinya ingin mengajukan pertanyaan. Wusung tahu apa itu, jadi dia langsung menjawab. Ya, Anda bisa menjadi Microsoft MVP juga, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Anda harus cukup putus asa. Anda perlu bekerja karena hidup Anda tergantung padanya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kau tidak bisa melakukan apapun dengan setengah hati. Apa yang Anda pikirkan tentang usaha Anda tidak masalah. Pekerjaan Anda perlu menunjukkannya. Park Junwo dan Kim Yonggun mulai pucat. Apakah Wusung berarti mereka harus bekerja lebih keras daripada sekarang? Wusung berkata tidak. Bukan itu maksudku. Anda bekerja cukup keras sekarang, tetapi Anda harus mempertahankannya sampai Anda menyelesaikan tujuan Anda. Park Junwo dan Kim Yonggun menghela nafas. Jika Anda melakukannya, Anda berdua dapat bergabung dengan saya di proyek saya untuk Yang Guangzhou. Tim yang sama. Mereka semua sangat merasakannya. Inilah yang mereka impikan. Wusung melanjutkan. Mulai sekarang, kalian berdua 100% bertanggung jawab atas proyek konsultasi. Saya akan fokus pada sistem perdagangan algoritma. Saya akan menguji versi beta di HTS dan membuat lebih banyak perbaikan sebelum menyerahkannya ke Yang Guangzhou. Anggota tim semua diam ketika mereka mendengarkan. Sudah jelas bahwa sekarang, Wusung adalah pemimpin kelompok ini. Ketika itu selesai, kamu harus bergabung denganku, General Manager Yun. Pada saat itu, jika Anda berdua merasakan hal yang sama, Manajer Park dan Asisten Manajer Kim, Anda dapat berhenti dan bergabung dengan saya juga. Wusung memberitahu mereka bahwa mereka sudah siap. Park Junwo menggigit bibirnya dan mendesah. Dia bekerja tanpa lelah, dan semua itu sepadan. Kim Yonggun merasakan hal yang sama. Dia merasa sangat bangga. Aku merasa terhormat bisa bekerja sama dengan kalian semua. Kim Yonggun tersenyum dan bercanda. Jadi apakah itu berarti kita sekarang harus memanggilmu Presiden Kang? Semua orang tertawa, dan Wusung menggelengkan kepalanya dengan tegas. Masa depan akan datang. Hari berikutnya. Yun Gihwan bertanya pada Wusung, yang bersenandung bahagia. Presiden Kang, Anda bersenandung. Apa yang membuatmu begitu bahagia? CEO ini selalu bahagia. Yun Gihwan mendengus. Apa? Aku harap kamu siap untuk pekerjaan hari ini. Kamu lucu. Jadi Anda ingin dipanggil Presiden? Wusung menyeringai dan menjawab. Hanya bercanda. Kamu yang memulainya. Mereka bercanda seperti teman. Presiden Kang, saya siap. Haruskah kita mulai hari ini? Kim Yonggun bergabung sambil tersenyum. Kamu karyawan yang sangat baik. Mari kita periksa pekerjaan kita sekali lagi sebelum kita mulai. Wusung tersenyum dan menjawab. Kim Yonggun membungkuk. Ya Pak. Park Junwo menambahkan dengan serius. Kalau begitu, kita akan melakukan tes akhir sebelum distribusi. Sebelum pasar dibuka, Yang Guangzhou menggumamkan nyanyian rutinnya. Setelah itu, dia mengklik ikon jendela HTS. Pembaruan dimulai secara otomatis. HTS versi 1.1.2.57.
Menangkan fungsi rekomendasi saham Beta Fair, ditambahkan. Berbagai bug juga telah diperbaiki. Memenangkan rekomendasi saham. Wusung sudah memberitahunya tentang itu. Itu akan diuji pada HTS, dan versi yang ditingkatkan akan dimasukkan dalam sistem perdagangan algoritma yang dikembangkan Wusung untuknya. Ini adalah versi beta. Wusung mengatakan bahwa berdasarkan perhitungannya, daftar rekomendasinya memiliki peluang sukses 54%. Ketika Yang Guangchul mengklik ikon baru, daftar stok muncul. Ini juga termasuk kapan dan berapa banyak masing-masing saham akan naik. Setiap saham telah memperkirakan kenaikan minimum 10%. Jika seseorang berinvestasi $10.000, mereka akan dengan cepat menghasilkan $1.000. Dia mengatakan bahwa jika saya menginvestasikan terlalu banyak uang pada suatu waktu, itu dapat mengubah hasil akhir. Jadi saya harus mulai dengan hanya $10.000. Yang Guangchul mulai membeli $10.000 setiap saham yang direkomendasikan. Setelah itu, ia mulai melakukan yang terbaik, scalping. Judul, apa fungsi sampah? Pesan, rekomendasi. Anda bermaksud gagal. Saya membeli saham yang direkomendasikan hari ini dan kehilangan segalanya. Bukankah Nuri Finansi harus membayar kerugian saya? Judul, sistem rekomendasi bogus. Pesan, saya ragu tetapi masih mencobanya dan saya benar. Jangan percayai fungsi ini. Saya kehilangan banyak uang hari ini. Judul, Nuri Finances perlu membaca pesan ini. Pesan, apakah Anda bercanda? Saya bergabung dengan sistem Anda karena saya mendengar hal-hal baik tentang itu, tetapi ini bodoh. Seseorang harus membayar untuk fungsi baru bodoh ini. Kwon Tae-gyun menyeringai saat membaca keluhan. Baru-baru ini, Wusung adalah bintang perusahaan, tetapi kegagalan fungsi baru ini akan menjadi kehancurannya. Kwon Tae-gyun bertanya pada Oh Ju-hun. Bagaimana menurut Anda, apakah fungsi rekomendasi ini akan berhasil pada akhirnya? Aku tidak mendapatkan kesempatan untuk melihatnya dari dekat, jadi aku tidak tahu. Namun, mengenal Wusung, aku yakin itu akan sukses. Kwon Tae-gyun mengerutkan kening. Mengapa kamu membela perusahaan saingan kita? Pak, saya datang ke sini untuk bekerja dan menjadi produktif, bukan untuk memukul siapapun. Kwon Tae-gyun menjawab dengan enggan. Baik. Kwon Tae-gyun berhenti bertanya dan terus membaca lebih banyak keluhan. Na Jaeman sedang dalam perjalanan menuju pertemuan CEO. Wajahnya pucat. Penampilannya baru-baru ini hampir tidak sebanding dengan bulan sebelumnya. Nuri Finances mencapai posisi nomor 2 di Korea tetapi kembali ke posisi ketiga. Berdasarkan seberapa buruk itu lakukan sekarang, sangat mungkin bahwa itu dapat turun ke tempat keempat dalam waktu dekat. Seperti yang diharapkan, Na Jaeman ditegur karena kurangnya perbaikan perusahaan. Ketika pertemuan berakhir dan Na Jaeman berjalan keluar, Park Ji-won mengikutinya. Presiden Na, apakah Anda baik-baik saja? Jangan terlalu sedih. Setiap orang mengalami hari-hari yang buruk. Kamu pasti senang. Anda melakukannya dengan baik kali ini. Hahaha, itu benar. Saya akan membelikan Anda minuman, jadi merasa lebih baik. Tidak ada yang bisa membuat Na Jaeman merasa lebih baik. Dia tidak tahu apakah perusahaannya akan melakukan yang lebih baik di masa depan. Park Ji-won meletakkan tangannya di bahu Na Jaeman. Ayo pergi, kita perlu minum. Sebelum mereka keluar dari gedung, seseorang bergegas ke Na Jaeman. Presiden Na, penasihat ingin bertemu dengan Anda. Na Jaeman bisa menebak penasihat mana yang memintanya. Dia berbalik dan mengikuti utusan itu. Bab 47. Shin Semi bertanya pada Na Jaeman begitu dia memasuki ruangan. Apakah ini proyek Wusung? Na Jaeman mengangguk. Apakah Anda tahu algoritma mana yang digunakan untuk membuat prediksi? Ini menganalisis pola saham yang menang dari 5 tahun terakhir. Kemudian merekomendasikan setiap stok saat ini yang mengikuti pola yang sama. Penjelasan itu adalah versi yang mudah. Apakah Anda tahu detailnya? Dia tidak melakukannya. Dia adalah CEO, bukan pengembang. Aku tidak tahu secara spesifik. Ini hanya versi beta. Ketika persidangannya berakhir minggu depan, kami akan menyingkirkannya. Kamu tidak akan menyimpannya. Kami telah menerima banyak keluhan terkait fungsi baru ini. Saya percaya itu adalah alasan mengapa kinerja kami turun selama periode ini. Tentu saja, kita harus menghapusnya. Apakah Anda memiliki bukti kuat bahwa fungsi ini adalah alasan penurunan kinerja Anda? Na Jaeman ragu-ragu. Dia tidak memiliki bukti yang jelas. Itu hanya tebakan. Satu-satunya yang dia miliki adalah keluhan. Kami telah mengalami peningkatan vote negatif tentang fungsi ini. Na Jaeman menjawab dengan hati-hati. Shin Semi menatapnya untuk penjelasan lebih lanjut. Dia melanjutkan dengan cepat. Itu adalah ide yang kontroversial bahkan sebelum dirilis. Bagaimana jika rekomendasi tersebut menyebabkan pengguna kehilangan uang dan mereka meminta kompensasi? Sebenarnya, inilah yang terjadi sekarang.
Kami memutuskan untuk mencobanya karena kami mempercayai Wusung Kang, tetapi itu adalah kesalahan. Kita tidak bisa menyimpannya. Tanya Shin Semi. Anda mengasumsikan peningkatan Fox sama dengan peningkatan jumlah pengguna yang meninggalkan situs web kami. Apakah kamu yakin karena baru-baru ini saya mendengar alasan nomor satu untuk peningkatan jumlah pengguna baru adalah fungsi rekomendasi baru ini? Na Jaeman tidak tahu harus berkata apa. Shin Semi mempertimbangkan untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi tidak bijaksana untuk mengecewakan seorang CEO. Baik, ngomong-ngomong. Shin Semi menggigit bibirnya. Dia merasa fungsi ini harus tetap ada. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu fungsi ini sangat penting. Kapan persidangan berakhir? Pada akhir Mei, itu bertepatan dengan ketika Wusung direncanakan meninggalkan Daesan. Ada desas-desus bahwa fungsi baru ini adalah caranya memberitahu kita. Shin Semi menjawab dengan empatik. Tidak mungkin Wusung melakukan hal seperti itu. Na Jaeman tahu apa yang ingin didengar Shin Semi. Dia menawarkan, aku akan melakukan apapun yang kamu minta aku lakukan. Mari kita awasi terus sampai akhir Mei. Pasti ada alasan mengapa Wusung menetapkan tanggal akhir uji coba hingga saat itu. Baik. Na Jaeman pergi dan sekretaris Shin Semi berjalan masuk. Ini informasi yang kamu minta. Baik. Nama, Kang Wusung. Umur, 26. Alamat, Hui Kyungdong, Gerbang Dongdae, Seoul. IPK, pukul 3:02. Teman. Saat ini bekerja di Daeyang System. Memiliki reputasi baik. Shin Semi menatap nama Chai Yorem. Kwak Junguk mengunjungi Wusung untuk membahas peningkatan baru-baru ini dalam keluhan pelanggan. Wusung membaca ulasan sendiri. Ada banyak, dan semuanya tentang fungsi rekomendasinya. Beberapa bahkan menyerang Wusung secara langsung. Wusung tersenyum. Yun Gihwan bertanya dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu pikir ini baik-baik saja? Seperti yang dikatakan manajer Kwak, banyak pengguna berhenti berlangganan. Ada begitu banyak keluhan tentang itu. Pengguna yang marah selalu lebih keras daripada yang senang. Ini cara mereka melampiaskan diri. Tapi bagaimana dengan kehilangan pelanggan? Ada alasan yang jelas untuk itu. Ada banyak perusahaan lain yang meniru sistem perdagangan cepat dan HTS kami. Ini berarti banyak pelanggan akan memilih kompetisi kami daripada kita. Yun Gihwan mengangguk. Saya kira, bagaimana dengan rumor yang Anda buat tentang program yang buruk dengan sengaja? Reputasi Anda berarti segalanya di bidang ini. Wusung tidak khawatir. Anda melihat hasil data. Rekomendasi kami memiliki tingkat keberhasilan 55% seperti yang kami klaim. Itu berarti ada 55% pengguna yang menghasilkan uang menggunakan sistem kami. Fok yang bagus akan mulai bergulir. Saya tahu apa yang dikatakan data tetapi ulasan positif perlu segera dimulai. Jika tidak, maka kantor pusat akan menyingkirkan program tersebut. Jika kamu begitu khawatir, aku bisa melakukan sesuatu tentang itu. Benarkah? Apa? Mudah. Saya dapat mengubah parameter untuk mengurangi jumlah item rekomendasi. Ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan, tetapi hanya sebentar. Peningkatan seperti apa? Setidaknya 5%. Tapi seperti yang saya katakan, itu akan kembali normal pada waktunya. Saya kira itu tidak masalah. Kami akan lama hilang saat itu. Wusung bergumam ketika dia menyalakan Visual Studio. Pada waktu bersamaan, di situs web Dart Insider, ulasan tentang Nuri Finances mulai muncul. Saya menghasilkan banyak uang dengan mengikuti rekomendasinya. Nuri Keuangan HTS. Itu mengagumkan. Saya melakukannya dengan sangat baik baru-baru ini menggunakan fungsi rekomendasi yang baru. Semua orang perlu mencobanya. Kamu tidak bisa kalah dengan program ini. Beberapa masih merupakan ulasan negatif, tetapi itu cukup untuk menyinggung minat banyak orang. Segera, Nuri Keuangan HTS menjadi istilah pencarian populer online. Ruang CEO Nuri Finances. Wusung masuk dan melihat wajah yang akrab dan tidak dikenal. Wusung menyapa semua orang dan duduk. Na Jaeman menjelaskan. Kami meminta Anda untuk datang karena kami memiliki beberapa pertanyaan tentang fungsi rekomendasi yang baru ditambahkan. Lalu dia memperkenalkan semua orang ke Wusung. Tim Manajemen Risiko. Tim Pengembangan Produk. Tim Keuangan Cerdas. Tim Dukungan TI. Inilah orang-orang yang menjalankan perusahaan ini. Semua orang menatap Wusung dengan tatapan mereka menembusnya. Kepala Tim Manajemen Risiko bertanya terlebih dahulu. Saya adalah Kepala Tim Manajemen Risiko. Alasan utama mengapa kami meminta pertemuan ini adalah karena semua Fok negatif. Saya tidak tahu apakah Anda membacanya, tetapi kami menerima 121 kemarin. Wusung sudah mendengar ini dari Kwak Junguk. Aku tahu itu. Dan banyak pelanggan berhenti berlangganan dari situs web kami. Aku juga tahu itu. Kalau begitu aku akan tumpul.
Bisakah Anda memberi kami alasan bagus mengapa kami harus terus mempertahankan fungsi baru ini? Wusung tidak goyah. Dia menjawab dengan percaya diri. Tanpa fungsi inovatif baru seperti ini, Nuri Finances tidak akan dapat tumbuh. Para kepala saling memandang. Tidak akan tumbuh, bukankah kamu pikir kamu terlalu dramatis? Anggap ini langkah mundur untuk mencapai 2 langkah ke depan. Na Jaeman menatap Wusung dengan penuh minat. Lihatlah pria ini. Yang lain memandang Wusung dengan cara yang sama. Jo Yongsuk bertanya pada Wusung. Banyak dari kita tidak setuju dengan Anda. Anda harus menjelaskan lebih baik. Nada bicara Jo Yongsuk baik. Jelas dia percaya pada Wusung. Wusung ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menjawab. Saya percaya pada data. Saya tidak tahu bukti apa yang Anda miliki, tetapi berdasarkan analisis saya, ini akan segera berhasil. Wusung minum seteguk air dan melanjutkan. Kwak Jungwook membantu analisis ini. Bahkan, dia tahu lebih banyak tentang itu daripada saya. Apakah Anda lebih suka meneleponnya untuk penjelasan yang lebih rinci? Wusung sudah menyiapkan Kwak Jungwook untuk ini, jadi dia merasa percaya diri. Na Jaeman mengangguk dan memanggil Kwak Jungwook. Bab 48. Kwak Jungwook memasuki ruangan dengan gerakan malu-malu. Dia tampak gugup ketika dia membagikan laporan yang dia dan Wusung siapkan bersama. Sebelum pertemuan ini, Wusung mengatakan kepada Kwak Jungwook bahwa ini akan menjadi kesempatannya untuk bersinar. Wusung akan segera pergi, jadi dia ingin Kwak Jungwook mendapatkan semua pujian. Kwak Jungwook memulai. Jika Anda melihat halaman pertama, Anda dapat melihat alasan yang diberikan pengguna baru untuk berlangganan sistem kami. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan presentasi di depan anggota berpangkat tinggi seperti itu. Dia tergagap, tapi dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya ketika Wusung memberinya tatapan penugasan kembali. Keuntungan dari HTS. Seperti yang Anda lihat, fungsi rekomendasi baru adalah alasan paling populer ketiga untuk menarik pelanggan baru. Ini berarti banyak pengguna menemukan rekomendasi bermanfaat. Jadi mengapa menurut Anda sebagian besar vote negatif? Saat ia melanjutkan, Kwak Jungwook berhasil percaya diri. Itu mudah. Mereka yang menghasilkan uang dari sistem ini ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mari kita lihat datanya. Kwak Jungwook membuka halaman berikutnya. Ini menunjukkan seberapa baik saham yang direkomendasikan kami lakukan dalam 2 minggu terakhir. Sejauh ini, kami merekomendasikan 41 saham, dan 23 diantaranya melonjak masing-masing lebih dari 10%. Tingkat keberhasilan kami saat ini adalah 58%. Kepala tim manajemen risiko bertanya. Tapi bagaimana dengan 18 saham lainnya? Bagaimana mereka melakukannya? Keluhan harus dari mereka yang membeli saham itu. Coba lihat. Minus 5,2%. Rata-rata kerugian 5,2% terlihat di antara saham-saham itu. Sistem kami berfungsi sesuai rencana. Ini memiliki peluang sukses lebih dari 50%. Jadi mengapa kita mendapat begitu banyak keluhan? Tidak ada yang bisa menjawab. Kwak Jungwook merasa kuat saat dia melihat sekeliling ruangan. Dia menatap Wusung dengan sedikit apresiasi. Na Jaeman bertanya kepada kepala tim manajemen risiko. Bagaimana menurut Anda? Dugaanku adalah bahwa pelanggan yang kehilangan uang meninggalkan ulasan buruk sebelum mereka berhenti berlangganan. Kwak Jungwook melanjutkan presentasinya. Jika Anda melihat halaman berikutnya, Anda dapat melihat bahwa sejauh ini ada pengguna 1987 yang kehilangan uang dari rekomendasi kami. Kurang dari 2.000 orang. Bahkan jika mereka semua membatalkan langganan mereka, itu tidak akan cukup untuk mempengaruhi kinerja Nuri Finances secara keseluruhan. Kwak Jungwook menambahkan dengan percaya diri. Ini adalah data mentah yang belum dikirim ke siapapun. Tidak heran banyak orang percaya fungsi baru menjadi alasan penurunan kinerja kami. Kwak Jungwook berdiri tegak dan melanjutkan. Saya sekarang akan menjelaskan mengapa kinerja perusahaan menurun. Silakan lihat halaman 4. Wusung memandang Kwak Jungwook seperti kuda betina bangga yang berlari. Yang lain juga menatapnya dengan bentuk kekaguman yang paling murni. Na Jaeman berkata pada Kwak Jungwook. Aku bisa melihat seberapa keras kamu mengerjakan ini, manajer Kwak. Saya tidak pernah menyadari sebelumnya betapa berbakatnya Anda. Setelah presentasi, Wusung dan Kwak Jungwook menuju ke IDC Pusat Data Internet, repositori yang secara aman menampung fasilitas komputasi seperti server. Di Mokdong, Kwak Jungwook berterima kasih kepada Wusung. Haha, terima kasih banyak. Kamu membuatku terlihat sangat baik di depan bosku hari ini. Tidak masalah, Anda telah banyak membantu saya selama beberapa bulan terakhir. Ini bukan apa-apa. Mereka memasuki IDC setelah masuk. Tidak, aku berutang budi padamu. Aku akan membelikanmu makan siang kapan-kapan. Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, tingkat keberhasilan fungsi ini akan menurun seiring waktu. Anda perlu mengingat ini.
Koak Jungwook mengangguk dan mengulangi apa yang dikatakan Wusung sebelumnya. Ketika jumlah pengguna meningkat, jumlah transaksi juga akan meningkat. Ini akan menyebabkan algoritma menjadi kurang menguntungkan. Tepat, dan setelah aku pergi, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa berbicara dengan manajer park. Koak Jungwook mengangguk dan menatap Wusung dengan hormat. Saya mengerti. Tanpa Anda, saya dapat melihat masa sulit di depan perusahaan kami. Manajer park akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengisi sepatu Anda. Aku tahu, tapi dia akan baik-baik saja. Saya harus mengakui, saya mulai khawatir tentang dia. Saya pikir dia telah bekerja larut malam setiap hari untuk sementara waktu sekarang. Orang bisa melihat bahwa Park Junwo kehilangan banyak berat badan baru-baru ini. Aku juga memperhatikan. Kuharap dia baik-baik saja. Wusung mengangguk. Koak Jungwook ragu sebelum bertanya. Bisakah aku melihatmu mengunggah server di DMA? Tentu saja, saya tidak bisa menunjukkan kode insider kepada Anda tetapi jika tidak, Anda dapat menonton sisanya. Wusung duduk di depan salah satu komputer di dalam IDC. Dia mulai mengetik cepat. Bukan hanya Wusung di kamar. Banyak pengembang juga bekerja di sana. Jadi saya tahu pasti versi beta dari algoritma ini berfungsi. Saya ingin tahu seberapa baik kinerja versi alpha. Wusung tersenyum saat dia bekerja. Dia memiliki sirkuit DMA dari Shinsemi. Itu hanya bisa digunakan dari Mokdong IDC. Itu adalah ketidaknyamanan, tapi itu semua sepadan. Wusung mengujinya dan menemukan itu hingga 0,004 detik lebih cepat. Mari kita coba dengan hanya $50.000. Jika bekerja dengan baik, saya akan menambahkan $70.000 lainnya dan lebih banyak uang yang saya hasilkan mulai sekarang. Haha. Jika dia menginvestasikan semuanya menggunakan algoritma perdagangan, Wusung mengharapkan pengembalian besar. $10 juta, mungkin bahkan lebih. Wusung fokus dan memulai versi alpha dari sistem perdagangan algoritmanya. Nuri Akeong Unix Channel tanda pagar start tanda hubung autotrading.sh. Info, mulai sistem perdagangan otomatis. Info, periksa status jaringan, lengkap. Ketika ia menjalankan script start, program dimulai. HTS Nuri Finances menjadi istilah pencarian online paling populer dalam beberapa hari. 1. Nuri Keuangan HTS. 2. Rekomendasi saham menang. 3. Langganan keuangan Nuri. 4. Kelompok keuangan Nuri. Itu adalah PR terbaik yang bisa diminta oleh perusahaan manapun, dan itu dilakukan secara gratis. Efeknya juga langsung. Peningkatan jumlah pengguna baru datang secepat guntur. Ketua Shin Yongwon memanggil Na Jaeman. Presiden Na, Anda hebat sekali. Semuanya berkat karyawan saya. Apakah kamu mengatakan namanya adalah Wusung Kang? Ya Pak. Dan dia menolak tawaran pekerjaan dari Nuri Finances. Dia bilang dia tidak mau bekerja untuk siapapun. Saya pikir dia pasti berencana untuk membuat perusahaannya sendiri. Shin Yongwon menggosok dagunya. Awasi dia dan ketika kamu mendapat kesempatan, tanyakan lagi padanya. Anda dan saya sama-sama tahu betapa sulitnya bertahan di bidang ini. Aku akan memastikan dia gagal dan itu akan menjadi kesempatan kita. Na Jaeman menggigil. Dia mengerti apa yang harus dilakukan Shin Yongwon. Na Jaeman tidak setuju dengan niatnya tetapi mengangguk. Dia tidak punya pilihan. Ya Pak. Pokoknya, itu dia. Sekarang, seberapa baik menurut Anda Nuri Finances akan melakukan periode ini? Jika ini terus berlanjut, kita akan menjadi nomor 1 dalam 1 bulan. Haha, itu bagus. Jadi kita benar-benar membutuhkannya. Saya harus mewujudkannya. Na Jaeman mengangguk lagi dan Shin Yongwon tersenyum. Bab 49. 50.000,00. 50.400,00. 50.001,00. 55.109,00. 53.855,00. 54.102.10. Jumlahnya naik dan turun, tetapi ada pola yang jelas. Itu naik. Wusung sering memeriksa akunnya dan tidak ada keraguan itu berfungsi. Ya, seru Wusung. Sudah 2 minggu sejak ia mulai menggunakan sistem perdagangan algoritmanya dari IDC Nuri Finances. Dalam 2 minggu, ia menghasilkan sekitar $4.000. Itu dekat dengan pengembalian 10%. Jika tren ini berlanjut, dia bisa menghasilkan lebih dari $100.000 dalam 3 bulan. Jika dia menginvestasikan lebih banyak uang. Wusung menyeringai. Dan kemudian ada krisis keuangan. Tanggal 12 September adalah hari Jumat. Lehman Brothers akan mengajukan kebangkrutan pada tanggal 13 September yang akan menjadi hari Sabtu. Pada tanggal 16 September sebagian besar saham akan turun secara signifikan.
Jika dia membeli opsi pada tanggal 12 September pada tanggal 16 September nilainya akan melambung. Bisa meningkat hingga 500 kali lipat. Dengan 1 juta dolar, ia bisa menghasilkan hingga 500 juta dolar. Bagaimana jika dia berinvestasi tidak hanya di pasar saham Korea tetapi juga pasar internasional? Bagaimana jika dia terlibat dalam Dow Jones AS? Wusung menyeringai lebar. Investasi yang luar biasa. Tingkat keberhasilan 100%. Mengetahui masa depan berarti Wusung tidak bisa kalah. Tanggal 30 Mei. Itu adalah hari terakhir bekerja untuk Wusung. Dalam kehidupan sebelumnya, Wusung dipecat dari pekerjaannya. Kali ini berbeda. Bahkan, Wusung dipanggil oleh CEO hari ini untuk menerima penghargaan-penghargaan atas pekerjaan baiknya. Dia juga menerima kunci emas sebagai hadiah. Na Jaeman tersenyum pada Wusung. Aku akan merindukanmu. Perusahaan pasti akan merindukanmu juga. Anda memiliki karyawan baik lainnya di sini. Perusahaan akan bekerja dengan baik. Tapi kamu yang terbaik. Seperti yang kamu lihat baru-baru ini, Kwak Junguk juga hebat. Wusung lagi-lagi menyebut Kwak Junguk, tapi Na Jaeman menggelengkan kepalanya. Tapi tidak sebagus kamu. Kaulah yang menempatkan perusahaan kami di atas. Wusung tersenyum canggung. Na Jaeman melanjutkan dengan cepat. Sekarang, apa rencanamu untuk masa depan? Wusung merasakan bahaya. Dia merasa seperti sedang diancam. Dia menyadari dia tidak bisa benar-benar jujur dengan pria ini. Wusung mempercayai perasaannya. Saya berencana untuk melanjutkan studi saya dan melakukan beberapa pekerjaan acak. Haha. Itu merendahkan hati untuk mendengar bahwa seseorang seperti kamu masih merasa perlu untuk terus belajar. Bukan itu. Bidang ini sangat kompetitif sehingga Anda tidak akan pernah malas. Na Jaeman masih penasaran. Dia terus bertanya lebih banyak. Aku dengar kamu memanfaatkan DMA dengan baik. Saya memastikan Anda memiliki akses permanen ke sana. Terima kasih banyak. Aku berharap ada lebih banyak yang bisa aku lakukan untukmu. Jika Anda tinggal di sini, setiap kali Anda ingin kembali, Anda akan selalu mendapat tempat di sini. Kebaikan Na Jaeman mengkhawatirkan Wusung. Terima kasih. Dia tersenyum dengan canggung. Haha, aku terlalu lama menahanmu di sini. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasmu. Na Jaeman mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Wusung menjabat tangannya. Dia memperhatikan bagaimana senyum Na Jaeman tidak mencapai matanya. Wusung tahu dia seharusnya tidak mempercayainya. Ketika dia kembali ke kantor, Yun Gihwan berdiri. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saya akan segera bertemu denganmu. Tentu saja, saya akan segera menghubungi Anda. Kim Yonggun juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kerja bagus, Presiden Kang. Apa? Haha. Park Junwo menjabat tangan Wusung. Terima kasih untuk semuanya. Saya akan bekerja lebih keras untuk menjadi layak. Haha, tidak mungkin. Anda bekerja terlalu keras bahkan sekarang. Anda perlu istirahat. Park Junwo tampak seperti berusia 10 tahun dalam beberapa bulan terakhir. Jelas dia bekerja tanpa istirahat. Tidak, saya masih harus banyak belajar. Saya telah melihat regresi linier baru-baru ini dan itu tidak mudah. Tentu saja tidak, tapi kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Park Junwo mengulangi apa yang dikatakan Yun Gihwan sebelumnya. Jika kamu tidak punya otak, kamu harus bekerja lebih keras untuk menebusnya. Park Junwo tidak goyah. Wusung tahu tidak ada lagi yang bisa dia katakan padanya, jadi dia akhirnya mengepak tasnya dan pergi. Ini dia. Sekarang setelah itu benar-benar terjadi, Wusung merasa senang dan takut. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan, tetapi dia tahu ini yang harus dia lakukan. Ketika dia keluar dari pintu masuk utama, seseorang memanggil namanya. Wusung, aku akan memberimu tumpangan. Aku tidak masuk ke mobil orang asing. Shin Semi tahu apa yang menarik bagi Wusung. Aku mendengar rumor tentang Daeyang Group baru-baru ini. Dia tahu persis apa yang diinginkan Wusung. Ketika dia masuk ke sedan hitam, dia bertanya. Di mana kamu tinggal? Wusung memberi tahu sopirnya alamatnya. Mobil mulai bergerak. Di dalam mobil, Shin Semi bertanya dengan senyum licik. Insiden baru-baru ini dengan Choi Gichul, apakah itu kamu? Wusung tidak panik. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia menjawab tanpa ragu-ragu. Yah. Itu tidak masalah. Menurut Anda siapa yang akan menjadi presiden berikutnya? Ini adalah pertanyaan yang tidak terduga. Wusung hampir mengatakan nama itu dengan keras tetapi menghentikan dirinya sendiri. Haha, aku bukan peramal. Bagaimana saya tahu itu? Kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan terakhir kali untuk memprediksi itu. Anda mengatakan itu adalah analisis data. Itu tidak secepat atau mudah. Saya melihat. Diam. Wusung mulai berkeringat. Wanita ini gila. Untuk mengubah topik yang tidak nyaman ini, Wusung memutuskan untuk bertanya pada Shin Semi. Kamu berjanji untuk memberitahuku sesuatu.
Apa yang Anda dengar tentang grup Daeyang? Choi Taemin tertua akan segera bercerai. Perceraian. Wusung mengingat ini dari kehidupan sebelumnya. Istri Choi Taemin juga seorang putri pengusaha kaya. Setelah perceraian, dia akan berkencan dengan seorang selebriti. Dan, kamu sangat ingin tahu tentang Daeyang Group, bukan? Haha, aku sudah bilang sebelumnya. Mengumpulkan data adalah hobi saya. Ada desas-desus rekaman seks ketua Choi Gunwon telah bocor. Wusung juga tahu ini benar. Sejauh ini, informasi Shin Semi dapat diandalkan. Dia menyadari bahwa dia bisa mempercayai Shin Semi untuk jujur. Dan saudara tengah Choi Gitae adalah pecandu narkoba. Narkoba. Ini adalah informasi baru. Jika Choi Gitae menggunakan narkoba, ada peluang bagus bahwa Choi Gichul juga. Ini bisa bermanfaat untuk Wusung. Dia bertanya, ada sesuatu tentang Choi Gichul. Choi Gichul saat ini sedang belajar di luar negeri. Mata Shin Semi menjadi tajam. Wusung bertanya dengan cepat. Oh, aku melihatnya di berita. Jadi itu pasti benar. Wusung melihat keluar jendela. Kita hampir sampai, kata Shin Semi ketika mereka mendekati tempatnya. Mobil berhenti. Wusung membuka pintu setelahnya. Begitu pintu ditutup, mobil melaju pergi. Ketika Wusung membuka pintu ke rumahnya, dia mendengar tawa. Kamu sangat lucu, Tuan. Hahaha. Tolong panggil aku Guangchul, dan aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Anda harus menjadi seorang aktris. Kamu sangat cantik. Hahaha, kau pembohong. Aku serius. Aku bertanya-tanya dari mana Wusung mendapatkan ketampanannya. Sekarang saya tahu. Kim Menjung menjawab dengan gembira. Yah, memang benar bahwa Wusung sangat tampan. Aku juga berharap begitu. Guangchul, kau juga tampan. Ruang tamu dipenuhi aroma masakan daging. Oh Wusung, kau sudah pulang. Kim Menjung berdiri untuk menyambut putranya. Orang tuanya sudah tahu dia berhenti dari pekerjaannya. Mereka mencoba meyakinkannya sebaliknya tetapi menyadari bahwa mereka tidak dapat mengubah pikiran Wusung. Aku tidak sadar kita punya tamu. Yah, ini hari terakhirmu bekerja jadi kupikir kita harus merayakannya. Saya membeli beberapa steak. Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu? Yang Guangchul adalah pedagang siang hari. Itu hari kerja hari ini. Dia seharusnya bekerja di rumah. Haha, aku bisa mengambil hari libur jika aku mau. Saya kira. Silahkan duduk. Saya membawa steak terbaik di kota. Mari kita makan siang yang menyenangkan. Kim Menjung menambahkan, apakah kamu bahkan bisa makan siang? Guangchul membawa steak dan ginseng liar. Wusung terkejut mendengar ini. Apa, ginseng liar? Aku ingin membawakanmu dan orang tuamu sesuatu yang istimewa. Yang Guangchul membuka kotak yang dibawanya. Di dalamnya ada 3 akar ginseng liar. Dia mengambil salah satunya dan menyerahkannya ke Wusung. Di sini, ambil sepotong. Masukkan ke dalam mulut Anda dan kunyah perlahan. Ini adalah ginseng liar berumur 50 tahun. 50 tahun. Berapa harganya? Wusung menduga, ini mungkin berharga setidaknya beberapa ribu dolar. Kim Menjung memandanginya dengan sedih. Bu, kamu punya sepotong juga. Sungguh. Yang Guangchul tersenyum dan memberikan sepotong kepada Kim Menjung juga. Oh maaf, ini yang besar untukmu. Kunyah, kunyah. Wusung mengunyah selama 15 menit sebelum menelannya. Ah, makan ginseng liar di hari terakhir kerjanya. Wusung melihat ini sebagai pertanda baik. Bab 50. Setelah makan yang lezat, Wusung pergi ke kamarnya. Yang Guangchul berbaring di tempat tidur dan Wusung duduk di kursi. Wusung memulai penjelasannya. Mari kita mulai dengan perdagangan algoritma. Seperti yang saya katakan di email minggu lalu, versi beta sukses. Saat ini, saya menjalankan versi alpha di IDC Nuri Finances. Dia melanjutkan tanpa jeda, dan ketika saya menguji ini, saya juga mengerjakan pengembangan MQTT sebanyak mungkin. Saya masih memiliki beberapa hal untuk dikerjakan, tetapi saya telah menyelesaikan sebagian besar. Saya bisa menunjukkan kepada Anda prototipe jadi tolong mengatur pertemuan dengan Hong Subum. Setiap kali yang Guangchul pindah, ranjang tua itu mencicit. Itu sebuah ruangan kecil, tempat tidur sudah usang. Kamu membuatku merasa tidak nyaman, kata Yang Guangchul dengan cemberut. Wusung tahu apa maksudnya. Dia menghela nafas dan menjawab. Tuan, saya perlu lebih banyak waktu untuk mengenal Anda sebelum saya mulai memanggil Anda kakak. Untuk sekarang, mari kita jaga ini sebagai hubungan bisnis. Tapi kamu berjanji. Yang Guangchul berdiri dan melihat sekeliling ruangan. Itu penuh dengan buku. Semuanya dibeli setelah Wusung kembali dari kematian. Aku bisa melihatmu mempelajari bokongmu. Kamu pasti sudah belajar keras di sekolah. Tidak, saya lakukan setelah saya mulai bekerja. Choi Gichul. Dia adalah alasan mengapa Wusung bekerja seperti hidupnya tergantung padanya.
Kurasa dunia nyata mengajarimu satu atau dua hal. Sekarang kamu bebas. Anda harus mendapatkan tempat Anda sendiri. Kamu menjadi beban bagi ibumu. Terima kasih atas saranmu, tapi aku bisa menjaga diriku sendiri. Aplikasi Kelapa adalah proyek yang sangat penting bagi saya. Sistem perdagangan algoritma juga. Anda adalah pengembang utama untuk kedua program, yang artinya adalah tugas saya untuk menyediakan bagi Anda sebaik yang saya bisa. Kedengarannya seperti Yang Guangchul menawarinya untuk membeli rumah. Aku ingin sekali kamu tinggal bersamaku, tetapi kamu adalah seorang pemuda yang mungkin membutuhkan privasi. Yang Guangchul adalah VIP di mana-mana, termasuk Nuri Finances dan berbagai bank. Wusung yakin dia mungkin memiliki banyak properti. Tidak apa-apa, saya dapat menemukan tempat saya sendiri. Ini adalah sesuatu yang ingin aku lakukan untukmu. Aku tahu kamu kaya, tapi ini tidak perlu. Mata Yang Guangchul berbinar. Bagus. Kalau begitu katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Anda tidak berhenti hanya untuk bekerja pada sistem algoritma dan MQTT. Wusung melihat keluar jendela. Yang Guangchul benar. Alasan utamanya adalah untuk mempersiapkan berbagai peristiwa di masa depan seperti krisis keuangan dan pelepasan Bitcoin. Ini adalah dua fokus Wusung. Ada banyak peluang lain juga, tetapi Wusung tidak yakin apakah itu mungkin baginya untuk mengambil keuntungan dari segalanya. Salah satunya adalah bisnis yang sangat berisiko tinggi. Itu juga akan memakan banyak dana. Wusung tidak berencana untuk terlibat di dalamnya, tetapi mendengar tawaran Yang Guangchul, Wusung berubah pikiran. Apakah Anda ingat seminar Hong Subung tentang masa depan era seluler? Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Itu akan segera terjadi, atau bagaimana iPhone akan mengambil alih dunia? Lalu apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk membuat ponselmu sendiri? Apa? iPhone. Ini adalah ponsel tipe baru. Ini bukan hanya hal baru, tetapi bidang baru. Apakah Anda hanya akan duduk dan menonton? Manufaktur, kembangkan tipe ponsel kita sendiri. Ponsel yang akan menyertakan aplikasi revolusioner kami, Coconut. Anda bisa masuk ke platform dan perangkat keras. Bagaimana menurut Anda? Yang Guangchul menjadi terdiam. Pabrikan. Dia tidak pernah mempertimbangkannya. Industri ponsel sudah jenuh dengan perusahaan seperti Nokia, Motorola, BlackBerry, dan Daeyang System. Persaingan tidak mungkin. Wusung bisa melihat apa yang dipikirkan Yang Guangchul. Dia melanjutkan. Untuk sementara, iPhone akan berada di atas dan sisanya akan sibuk berusaha mengejar ketinggalan. Tetapi jika saya masuk ke dalamnya, Wusung berhenti. Saya bisa membuat sesuatu yang bisa bersaing dengan iPhone. Yang Guangchul menelan ludah. Wusung menjelaskan lebih detail. Dia memukau Yang Guangchul hanya dalam beberapa detik. Wusung sedang menggambarkan masa depan. Daeyang akan merilis ponsel berbasis Windows Mobile OS sebagai pesaing melawan iPhone, tetapi ini akan gagal. Ponsel baru Daeyang akan gagal. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Alasan yang sama mengapa saya mengembangkan MQTT. OS Windows berat dan menguras baterai terlalu cepat. Ini berarti aplikasi akan lambat dan pelanggan tidak akan membelinya. Wusung berasal dari masa depan. Dia tahu ini benar. Pada November tahun 2008, Daeyang akan merilis smartphone Amor baru dan gagal total. Namun, ponsel selanjutnya setelah Amor, Blue S, akan menjadi sukses besar. Saat Wusung melanjutkan, Yang Guangchul menatapnya dengan kagum. Dia duduk lebih dekat ke Wusung. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Pada November tahun lalu, Google menciptakan OH Open Handset Alliance, dan memperkenalkan platform OS untuk ponsel. Jika kita membuat ponsel dengan OS ini, kita bisa menghilangkan masalah yang akan dihadapi Daeyang dengan ponsel barunya. Wusung berhenti sebelum melanjutkan. Pabrikan. Jika Anda gagal di bidang ini, Anda bisa kehilangan segalanya. Tapi kami bisa menghadapi masalah teknis lainnya. Industri perangkat keras membutuhkan pengalaman yang luas, kata Wusung jujur. Dan itu akan menghabiskan banyak uang. Kami akan membutuhkan akses ke dana yang tidak terbatas. Bahkan jika mereka menciptakan produk yang bagus, tidak ada jaminan itu akan laku. Wusung tahu desain populer dari masa depan, tapi ini waktu yang berbeda. Mustahil untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi. Ada begitu banyak risiko, tetapi itu juga bisa menjadi peluang sekali seumur hidup. Kesempatan untuk menghancurkan Daeyang. Aku menghargai kejujuranmu. Jika kita memutuskan untuk melanjutkannya, yang paling awal kita bisa mulai adalah Oktober. Butuh banyak penelitian, dan saya juga perlu menyelesaikan proyek saya yang lain. Jadi Anda punya waktu untuk memikirkannya. Krisis keuangan akan terjadi pada bulan September. Wusung perlu fokus pada hal itu untuk saat ini. Dan apa yang akan menjadi tanggung jawabku? Anda perlu menemukan pengembang perangkat keras atau perusahaan yang berurusan dengannya.
Kami juga membutuhkan investor yang tertarik pada sekitar 30% dari perusahaan kami. Bagi saya akan menghadiri KTT Global MSMVP di AS untuk jaringan. Ketika Wusung menjawab dengan serius, Yang Guangchul menjadi bersemangat. Dia berdiri. Manufaktur, kita bisa membuat ponsel kita sendiri untuk aplikasi kita. Kita bisa mulai menyebut ponsel itu smartphone. Dan apa yang ingin kamu beri nama smartphone ini? Blue S. Seorang teman untukmu di dunia yang sepi ini. Itu adalah slogan persis yang digunakan Daeyang untuk menjual Blue S dalam kehidupan Wusung sebelumnya. Daeyang menghabiskan banyak uang untuk ahli sosial untuk menghasilkannya dan itu menjadi sangat populer. Yang Guangchul menghembuskan nafas dengan bersemangat dan memegang tangan Wusung. Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukan hal-hal ini. Wusung tersenyum dengan dingin dan menjawab. Tolong pastikan untuk berpikir dengan hati-hati. Ingat, Anda tidak bisa memberitahu siapapun tentang itu, oke? Dia memeluk Wusung. Waktu makan malam. Yang Guangchul mengunjungi Hong Subum. Dia membawa pengembang terpercaya ke rumahnya. Kamu tahu tentang Android Google, kan? Belum dirilis, tapi sudah datang. Hong Subum mengulangi apa yang sudah dikatakan Wusung pada Yang Guangchul. Yang Guangchul punya banyak pertanyaan lagi. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda pikir itu akan sukses? Apakah Anda pikir pengguna dengan smartphone akan menyukainya? Tidak ada cara bagiku untuk menjawabnya dengan akurat. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu ini. Apakah Anda tertarik untuk membuat smartphone dengan saya? Apa? Kita dapat membuat ponsel kita sendiri dan memasukkan aplikasi ke lapak kita di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu tertarik? Wajah Hong Subum tetap tegas. Tidak semuanya. Setelah jeda singkat, ia melanjutkan kilat dengan cepat. Membuat aplikasi adalah satu hal, tetapi manufaktur adalah hewan yang sama sekali berbeda. Anda memerlukan pabrik dan suku cadang yang tak terhitung jumlahnya. Anda perlu melihat perusahaan yang membuat komponen untuk CPU, memori, layar sentuh, suara, dan sebagainya. Pekerjaan yang terlibat tidak akan ada habisnya tanpa jaminan kesuksesan. Hon Subum melanjutkan, dan bahkan jika Anda mengurus semua itu dan membuat suatu produk, pemecahan masalah yang harus kita tangani akan menjadi sakit kepala. Bagaimanapun, jika kita tidak berhasil, semua uang yang masuk ke dalamnya akan hilang. Segala sesuatu memiliki risiko. Investasi berisiko tinggi dapat memberikan peluang pengembalian tinggi. Kami berpotensi menjadi perusahaan seperti Apple. Industri ini sudah sangat jenuh. Ingat Nokia, BlackBerry, Motorola, dan Daeyang. Tapi apakah Anda ingat apa yang Anda katakan di seminar Anda? iPhone menciptakan kembali konsep telepon. Yang Guangchul, sekarang bersemangat dari sebelumnya, melanjutkan. Tidak ada orang yang bisa bersaing melawannya. Ini akan menjadi penguasa tunggal bisnis ini untuk waktu yang lama. Mungkin selamanya. Jika kita tidak mengejarnya, kita akan tertinggal. Hong Subum tetap diam. Dia tampak tidak yakin. Kita bisa menjadi pesaing mereka. Hong Subum menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya itu mungkin. Yang Guangchul melanjutkan dengan gigih. Blue S. Seorang teman untukmu di dunia yang sepi ini. Teman bersama kami menyarankannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Hong Subum menjawab. Itu risiko yang terlalu besar, dan kau masih ingin melakukannya. Iya. Baik, saya akan memikirkannya dan memeriksanya. Wusung akan menjadi CEO, jadi kamu perlu berbicara dengannya. Dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Hong Subum mengangguk. Selanjutnya bab 51.